Bupati Kapuas Hulu memasuki ruangan. Hadirin yang kami hormati, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis 29 Desember 2022 dimulai. Hadirin mohon berdiri. Jabatan administrator dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Kapuas Hulu, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5. Lampiran keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dan kepadanya selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 9. Lampiran keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, segala biaya akibat diterapkannya keputusan ini diberikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 sepanjang yang menyangkut gaji, tunjangan jabatan, dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di munisipal pada tanggal 28 Desember 2022, Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian Esa, cap ditanda tangani. Lampiran keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 821122-22.3/PSDM tanggal 28 Desember 2022. 1. Muhammad Nazarudin SKM MPH, jabatan baru staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 2. Triwati SPMSI, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 3. Rudolfus Aji Winarsito SOS MAP, jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu. 4. Elizabeth Rosin Esa MSI, jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. 5.
Agustinus Sarjito Esos. Jabatan baru Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. 6. Hadi Pranata SSTP MSI. Jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 7. Seli Esos MM. Jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. 8. Bambang SE MSI. Jabatan baru Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. 9. Martin STMT. Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Keterangan nomor 1 sampai dengan nomor 9 diberikan hak kepegawaian eselon 2B terhitung mulai tanggal pelantikan. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian SH. Cap ditanda tangani. Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 821-2214-2214-BKS-PSD tentang pengangkatan penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan penyesuaian jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan fungsional keahlian sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, bagi pegawai negeri sipil yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, besaran tunjangan jabatannya akan dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan administrasi sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi. Keempat, segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2022. Ditetapkan di Ketusibau pada tanggal 28 Desember 2022, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian SH. Cap ditanda tangani. Lampiran keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 821-2214-2214-BKS-SDE tanggal 28 Desember 2022. 1. Yedi Surahman ESTP MXD, jabatan baru Analis Kebijakan Ahli Media pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. 2. Ibnu Hajar SE MSI, jabatan baru Penata Perizinan Ahli Media pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. 3. Ewaldus Suyoga SIP, jabatan baru Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. 4. Deti Putri Sari SPI, jabatan baru Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. 5. Eti Nurul Fikri SE, jabatan baru Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. 6. Sylvester Romi SS, jabatan baru Perencana Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. 7. Masdiun SE, jabatan baru
analis kebijakan ahli muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 8. Saparida Mahlina SE, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 9. Abdul Hafiz SIP, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. 10. Rojana Hayati STRK, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. 11. Citra Baktiana Saputri SE, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. 12. YM Sri Purwasmi PSK, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. 13. Nopiana Estiningsi SE, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. 14. Petronila SE, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. 15. Sumaki SPMM, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. 16. Ali Hanafia, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. 17. Kristiana Desi Hayati SE, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. 18. Iskaini Dwi Puspita SSTP MAP, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. 19. Nurmansyah SE, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. 20. Namifian Hiro SMN, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. 21. Nikolaus Purwanto SIP, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 22. Arianto Esos, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 23. Pans LSSC, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu. 24. M. Ahmad Yani SC, Jabatan Baru, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian Esa, cap ditanda tangan. Selesai. Pembacaan naskah pelantikan kepada Bapak Bupati menempati tempat yang telah ditentukan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Desember tahun 2022, saya, Bupati Kapuas Hulu, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Kepada rohaniwan dimohon mengambil tempat yang telah ditentukan.
Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan pada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban yang saudara berikan. Ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik dan Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, untuk yang beragama Katolik dan Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Kepada perwakilan pejabat dimohon mengambil tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati Kapuas Hulu beserta saksi untuk mengambil tempat.
Kepada Bapak Bupati, saksi dan perwakilan pejabat dimohon kembali ke tempat semula. Selamat bertugas. Ya, selamat kenal. Sesi foto